Sudah muncul belum layarnya ke kalian? Saya, oke. Sudah, Pak. Tanpa berlama-lama, kita mulai dulu saja perkuliahan di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak nih? Takutnya agak delay. Oke. Nah, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, di Pak. pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir dari pemodelan data mining menggunakan model klasifikasi. Nah, setelah minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana membangun model data mining menggunakan KNN, menggunakan wave bias, dan juga menggunakan ID3. Nah, langkah selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu kita akan melakukan evaluasi dari hasil pemodelan yang telah kita lakukan. Nah, kenapa bagian ini itu sangat penting? Karena memang di evaluasi model ini adalah proses penting untuk membantu memahami sejauh mana model berhasil dalam menghasilkan prediksi yang diharapkan. Nah, kemudian juga eh, manfaatnya juga untuk mengevaluasi model, kita dapat menggunakan beberapa metode atau ukuran yang bisa memberikan gambaran objektif tentang kinerja model. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang evaluasi model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, specificity, dan juga advanced score. Nah, ini mungkin beberapa metrik yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi. Nah, apakah harus dilakukan semuanya, Pak? Nah, enggak harus. Tergantung kalian mau mengukur apanya. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Nah, dengan mengevaluasi model, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan model yang kita buat. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan agar model tersebut bisa memberikan hasil yang lebih baik. Karena mungkin saja gini, pas kita sudah melatih model kemarin ya menggunakan algoritma KNN, wave bias ataupun ID3. Nah, kan kita kemarin sudah jelaskan juga ya, kalau kita mau memulai machine learning, data itu dibagi dua, data training dan data testing. Data training itu adalah data yang nantinya akan kita buat untuk membangun model klasifikasi. Nah, kemudian nanti akan ada data testing, di mana data testing itu adalah data yang nantinya akan kita uji coba ke model yang telah kita buat. Nah, dan perlu kalian pahami, data testing itu sudah punya label. Sehingga kita bisa validasi nih, labelnya apa, kemudian hasil prediksinya apa. Nah, misalnya kayak kemarin nih, misalnya baik komputer atau tidak membeli komputer. Nah, pas kita uji, ternyata hasil prediksinya itu membeli komputer. Tapi secara aktualnya, itu bukan membeli komputer, tapi tidak membeli komputer. Nah, artinya hasil pemodelan yang kita lakukan itu masih kurang optimal. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke metriknya, di sini kita harus paham dulu ada yang namanya confusion metric. Nah, ini adalah alat untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan juga salah dalam format tabel. Nah, ini memberikan pandangan yang lebih rinci tentang cara model berperforma di berbagai kelas. Di sini ya ada yang namanya true positif, false negatif, false positif, dan juga true negatif. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya gambarnya. Dimana kalau kita bisa true positif, berarti jumlah kasus positif yang benar diprediksi sebagai positif. Kalau TN atau true negatif, jumlah kasus negatif yang benar diprediksi sebagai negatif. Kalau false positif, jumlah kasus negatif tapi diprediksinya salah. Dia malah memprediksinya sebagai positif. Ini salah. Atau false negatif. Ini jumlah kasus positif yang diprediksi sebagai negatif. Nah, ini mungkin gambaran dari confusion metric. Nah, kalau kita asumsikan ke contoh ya, kita analogikan ke contoh, contohnya gini. Nah, di sini ada contohnya kita memprediksi hewan. Ada hewan kucing dan ada hewan anjing di sini. Nah, pertama kita harus ketahui terlebih dahulu ada yang namanya label yang akan kita simpan sebagai positif dan akan ada label yang akan kita simpan sebagai negatif. Nah, sebagai contoh, label positifnya itu adalah kucing. Nah, memprediksi kucing ya. Nah, kemudian label negatifnya adalah memprediksi anjing. Nah, sehingga efeknya bagaimana? Efeknya seperti ini.
maka true positifnya adalah kucing. Nah, kita cek nih, berapa jumlah yang benar menebak itu adalah kucing. Nah, atau di sini kalau kita perhatikan, model yang kita buat itu berhasil mengidentifikasi 6 buah citra itu adalah kucing, contohnya gitu. Nah, kemudian tapi di sini untuk negatifnya ternyata ada satu klasifikasi yang dia itu harusnya kucing, tapi dia anggap sebagai anjing. Nah, ini kan kurang tepat. Nah, kemudian false positifnya pun juga sama di sini. Harusnya dia memprediksi anjing, tapi di sini diprediksinya sebagai kucing. Nah, ini kan salah. Karena kan positifnya itu adalah kucing, tapi padahal ini fotonya foto anjing. Nah, kemudian true negatifnya, tadi kan kelasnya kelas anjing nih, yang jadi negatif. Nah, maka ternyata di sini ada 11 klasifikasi yang benar dia memprediksi sebagai anjing. Nah, kan you are not a cat. Nah, seperti ini. Ini confusion metric. Nah, ini mungkin sedikit penjelasannya ya. Jadi nanti bisa dibaca lagi. Nah, kita coba ke contoh. Nah, jadi gini, kalau kita mau melakukan pengujian, kita harus benar-benar mencoba ke berbagai macam kondisi. Contohnya kemarin ya di ID3 saya minta untuk memprediksi 3 contoh kasus. Kan udah kalian lakukan ya. Nah, kita cek nih. Kalau misalnya kita mau memprediksi, kita harus cek ke data testing. Nah, sebagai contoh di sini ada analisis sentimen, di mana ada analisis sentimen yang labelnya itu hanya 2, ada positif dan juga ada negatif. Nah, kalau kita lihat dari data ini, ada 5 hasil prediksi yang tidak tepat. Nah, contohnya di sini ya. Di ID nomor 3, kisahnya menarik dan penuh makna. Sentimen sebenarnya harusnya positif, tapi ternyata hasil prediksinya itu negatif. Nah, di nomor 5 dan 6 pun juga sama ya, yang harusnya positif, dia diprediksinya negatif. Yang di nomor 6 harusnya negatif, dia positif, dan seterusnya. Intinya di sini, eh, dia berbeda antara data aktual dengan data prediksinya. Nah, ini kan berarti ada kekurangannya di sini dari model prediksinya. Nah, kita akan cek. Nah, kita akan cek nih hasil review dari film ini kira-kira secara modelnya itu kita evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, pertama kita buat dulu confusion metricnya. Nah, pertama kita jadikan dulu tadi ya, mana yang akan kita buat sebagai label positif dan mana yang akan kita buat label negatif atau kelas negatif ya. Jadi kelas positif dan kelas negatif. Nah, ini biar gampang aja ya. Artinya kita bikin yang kelas positifnya itu adalah yang sentimennya positif. Yang menjadi kelas negatif itu adalah sentimen negatif. Nah, pertama, kita akan cari dulu TP atau true positif. Nah, tadi kan kelas positifnya adalah yang sentimennya positif. Nah, kita cari. Nah, yang sentimen sebenarnya positif dan hasil prediksinya itu positif juga. Nah, di sini ada di ID nomor 1, nomor 2, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor dan juga nomor 14. Nah, ini yang true positifnya. Sehingga di sini ada 6 data yang benar dia diprediksi positif. Nah, positif, maka prediksinya juga positif. Nah, ini betul. Nah, kemudian kita akan cari true negatifnya. Nah, tadi kan kelas negatifnya itu adalah sentimen negatifnya. Nah, jadi kelas negatifnya adalah sentimen negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada di ID nomor 4, nomor 7, nomor 13, dan juga nomor 15. Maka ya ini hasilnya true negatifnya itu ada sebanyak 4 data. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari juga yang namanya false positif atau positif palsu ya. Jadi harusnya dia negatif tapi dianggapnya positif. Nah, di sini ada di ID nomor 6 dan juga ada di ID nomor 11. Tadi kan ada 5 data ya. Ternyata duanya itu masuk ke false positif. Nah, berarti PN-nya atau maaf, PFN-nya atau false negatifnya itu ada 3 data. Nah, di mana kalau kita bicara false negatif yang harusnya jadi salah ya. Harusnya dia memprediksi positif, tapi malah diprediksinya negatif. Nah, ini ya. Di nomor 3, nomor 5, dan nomor 12. Sehingga ada 3 data. Nah, seperti ini.
Nah, setelah itu gimana nih Pak? Nah, jadi kita bikin ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita lihat nih, sebenarnya positif ada 6, ini kan true positifnya, kemudian yang sebenarnya negatif tapi dianggap positif atau kita sebut false positifnya, ini ternyata ada 2. Kemudian untuk yang false negatifnya itu ada 3. Nah, dan yang eh, apa nih? True negatifnya itu ada 4. Nah, di sini kalau kita lihat jumlahnya 6 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya harusnya sama, yaitu 15 tadi di sini. Ada 15 data gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Paham nggak untuk membuat confusion metriknya? Masih aman ya? Oke, terima kasih konfirmasinya. Nah, kemudian setelah kita buat confusion metric, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan Aman Pak, lanjut lakukan aja dulu Pak. perhitungan sesuai dengan metrik akurasi yang ingin kita hitung dan juga kita butuhkan. Nah, contohnya pertama di sini untuk mengukur yang namanya akurasi. Nah, metrik akurasi ini tuh adalah metrik yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Jadi dia akan cek nih akurasi untuk yang positif dan akurasi yang negatifnya, yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Ini kan gampang ya. Ini kayaknya kita akan hitungnya adalah true positifnya ditambah dengan true negatif dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah data berarti kan TT ditambah dengan TN ditambah dengan FV ditambah dengan FN. Nah, kalau tadi kita lihat dari kasus review film, ya hasilnya seperti ini. Nah, kan tadi sebutin ya, 6 yang positif, 4 yang negatif. Nah, berarti kita hitung 10 dibagi 15. Hasilnya 0,67 atau 67%. Nah, artinya di sini dia bisa memprediksi keakuratannya itu sekitar 67%. Nah, apakah sudah cukup baik, Pak? Ya enggak juga ya. Kalau kita bicara akurasi, biasanya itu di 70%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Entah kita akan coba dengan data uji yang lebih banyak, atau memang kita harus melakukan perbaikan lagi. Karena kalau kita bicara 67%, ini kan masih tengah-tengah nih, hampir ke 50%. Maka harus kita tingkatkan lagi. Nah, cara meningkatkannya, apakah kita coba lagi nih dengan beberapa kali pengujian, nah, atau ya memang model yang kita buat itu masih kurang baik. Karena ternyata dari 15 review yang ada, hanya 10 review nih yang berhasil diprediksi dia benar positif atau dia benar negatif. Nah, ini metrik akurasi. Nah, ini untuk ngelihat nih, kira-kira model yang kita bangun itu cocok nggak akurasinya, baik atau tidak untuk setiap kelas prediksi. Nah, ini untuk metrik akurasi. Nah, kemudian berikutnya ada juga yang metrik namanya presisi atau precision. Nah, ini adalah metrik untuk mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar untuk kelas positif dari total prediksi positif yang dilakukan. Nah, kalau ini untuk kita ngitung presisi, ini kita bisa bilang gini nih, dari semua model yang dia mengatakan itu adalah positif, seberapa banyak sih yang memang dia benar-benar positif? Karena mungkin saja pas dia bilang ini positif, ternyata hasilnya adalah negatif. Nah, untuk menghitungnya, yaitu kita gunakan TP, yaitu true positif, dibagi dengan true positif, dan ditambah dengan false positifnya. Karena kan false positif juga dia memprediksi positif, tapi kan dia harusnya negatif. Nah, tadi kita lihat nih, dari 6 yang true positifnya, yang benar-benar positif, dibagi dengan hasil yang benar positifnya, ditambahkan dengan prediksi yang salah positifnya. Nah, di sini kalau kita lihat, hasilnya itu 75%. Artinya di sini kita bisa lihat, model itu memprediksi sentimennya nilainya 75%. Artinya model memang bisa memprediksi 75% dari total prediksi positif yang benar. Ini udah cukup baik nih untuk memprediksi nilai yang positif. Karena mungkin ada 2 yang salah dari 6. Itu cukup baik. Nah,
Kemudian ada yang disebut dengan sensitivitas atau recall. Nah, sensitivitas adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan benar. Nah, ini gampangnya kita bilang model yang kita buat itu seberapa baik sih bisa menangkap kasus positif yang sesungguhnya ada. Nah, ini kan kalau kita analogikan seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, jika kita menemukan 6 dari 10 jarum, artinya kita masih melewatkan 4 jarum yang belum ditemukan. Nah, rumusnya, nah, kalau tadi ya rumusnya kan TP dibagi TP ditambah dengan FP. Nah, kalau ini beda ya. Kalau recall dia TP atau true positif dibagi dengan prediksi benar atau true positifnya ditambah dengan prediksi salah yang negatifnya. Nah, dicek di sini 6 dibagi dengan 6 tambah 3. Hasilnya 67%. Nah, artinya memang dia bisa memprediksi atau mengenali 67% review yang positif yang benar, dengan benar ya. Namun memang ada 33%-nya itu yang review positif yang sebenarnya atau false negatif. Jadi dilewatin nih. Karena ada yang masuk ke dianggap sebagai negatif padahal harusnya dia adalah positif. Nah, memang kayak gitu. Ini disebut dengan sensitivitas atau recall. Nah, berikutnya adalah spesifitas atau specificity. Nah, ini berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi kan pengen melihat seberapa besar atau seberapa baik model mengidentifikasi kelas positif. Nah, kalau ini dibalik, seberapa besar gitu ya, seberapa baik model dalam mengidentifikasi kelas negatif yang sebenarnya. Ini mirip dengan tadi ya, bedanya tadi untuk positif, ini untuk kelas negatif. Nah, caranya ya sama ya dengan yang recall tadi. TN, kalau di recall kan TP ya, ini di TN. Dibagi dengan TN ada true negatif, ditambah dengan false positifnya. Nah, ini dapat ini 4 dibagi dengan 4 tambah 2. Hasilnya 67%. Hampir mirip dengan yang positif. Nah, artinya di sini ya mau yang memprediksi positif ataupun yang memprediksi negatif, dia masih di tengah-tengah. Artinya masih kurang begitu baik ya, karena kalau kita lihat dari recall dan juga specificity, dia semuanya sama-sama di 67%. Artinya ada 33% yang terlewat. Nah, seperti itu. Ini specificity. Nah, yang terakhir adalah F1 score. Nah, ini untuk evaluasi keseimbangan antara presisi dan juga recall. Jadi kan kalau presisi ini kita bisa bilang kalau dari kelas positif seberapa banyak sih yang memang dia benar-benar positif. Karena mungkin saja ada yang kecampur sama negatif. Kalau recall kan seberapa baik kamu menangkap semua kasus positif yang sesungguhnya ada. Karena mungkin saja ada yang positif tapi dianggapnya negatif. Beda ya. Kalau presisi kan yang dia harusnya negatif tapi dianggap positif. Tapi kalau recall yang harusnya positif malah dianggap ke negatif. Oh, ini F1 score. Nah, rumusnya, nah ini dia akan ngitung nilai recall-nya dan juga nilai precision-nya. Jadi 2 dikalikan dengan nilai recall dikalikan dengan precision dibagi dengan recall plus precision. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata memang hasil dari F1 score menunjukkan metriknya itu sebesar 71%. Menunjukkan artinya keseimbangan antara presisi dan juga sensitivitas tadi ya. Nah, ini kelebihan dari F1 score, metrik ini mempertimbangkan kedua aspek kinerja model, presisi dan juga sensitivitas dalam satu angka. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja model. Nah, tadi kan saya katakan ya, tidak harus semuanya kita hitung. Tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, kita contohkan di sini. Misalnya, kalau kita bicara metrik akurasi atau accuracy, nah, kapan kita akan menggunakan? Pertama, akurasi itu akan cocok digunakan kalau jumlah datanya, kelasnya seimbang. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kelas positif dan kelas negatifnya itu hampir 50-50. Nah, kalau misalnya seimbang, maka cocok nih kalau kita menggunakan akurasi. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak seimbang, ya kita akan terus selalu ke positif, jarang ke yang negatif misalnya. Atau enggak, kalau negatifnya lebih banyak, berarti negatifnya akan lebih condong ke prediksi dibandingkan ke yang positifnya. Nah,
Contohnya kenapa di sini digunakan? Karena menilai keseluruhan prediksi yang benar tanpa membedakan jenis kesalahannya. Nah, biasanya digunakan untuk sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi kalau kita lihat proporsi lulus dan juga gagalnya itu biasanya seimbang. Nah, kalau metrik presisi ini ketika false positif membawa konsekuensi besar. Contohnya di sini untuk mendeteksi transaksi penipuan di bank. Karena kalau kita salah menandai transaksi normal sebagai penipuan, otomatis akan membuat transaksi pelanggaran diblokir. Jadi misalnya kalian nih pengen ngelihat memprediksi kasus penipuan di bank. Nanti kan kalau misalnya ternyata false positifnya terlalu besar, nah konsekuensinya kan luar biasa ya kalau di bank misalnya. Nah, maka metrik yang harus kalian hitung yaitu metrik presisi. Nah, karena dia memang memastikan setiap prediksi positif memang layak disebut positif. Nah, jangan sampai ada yang eh, negatif malah diprediksi sebagai positif. Nah, itu yang kurang cocok gitu ya. Jadi kalau misalnya presisi harus seperti itu. Kemudian sensitivitas ini kebalikannya. Ketika false negatif lebih berbahaya daripada false positif. Nah, recall mengutamakan kemampuan menangkap semua kasus positif. Nah, contohnya di sini untuk mendeteksi kanker. Nah, karena kenapa? Karena melewatkan pasien yang sakit itu jauh lebih berbahaya daripada memberi alarm palsu. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nih di sini jangan sampai dia dianggapnya negatif padahal harusnya positif. Nah, itu kan bahaya nih. Itu contohnya. Nah, kemudian ada spesifitas atau specificity. Ini ketika penting untuk tidak salah menilai kasus negatif sebagai positif. Nah, karena memang specificity memastikan model tidak menuduh terlalu banyak kasus negatif sebagai positif. Nah, misalnya sistem keamanan bandara. Nah, kita cek nih, misalnya kalau kita bilang dia membawa maaf misalnya bom misalnya. Nah, kalau misalnya ternyata dia banyak yang dianggap sebagai positif padahal harusnya negatif, ya efek sampingnya apa? Antriannya jadi panjang. Karena dianggap oh ini bom nih padahal mah cuman gesper misalnya. Nah, kan itu sangat kurang baik. Itu untuk kalau kita menggunakan specificity. Kalau F1 core, ini ketika nilai presisi dan recall itu sama-sama penting. Nah, F1 score ini menyeimbangkan dua sisi, tidak terlalu agresif, menandai positif, namun juga tidak terlalu pasif. Contohnya, untuk mendeteksi komentar spam di media sosial. Nah, model harus cukup sensitif menangkap spam, tapi tidak menandai komentar normal sebagai spam. Nah, ini ya, ini beberapa metrik evaluasi. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Harusnya kalian bertanya. Nah, kalau misalnya label prediksinya lebih dari dua gimana? Kan gitu ya. Karena kan ini masih positif negatif. Padahal kan kalau kita bicara label prediksi, contohnya saja. Kalau di sentimen itu kan sebenarnya tidak hanya Nanti aja nih positif Pak. dan juga Gimana Pak? negatif, tapi ada juga yang disebut dengan netral. Nah, kalau seperti itu gimana nih? Nah, kalau misalnya labelnya lebih dari dua, nah yang dilakukan seperti apa? Nah, kita hitung dulu nih. Kita buat dulu table untuk TP, FP, FN dan juga TN-nya ya. Yang tadi ya sama kok mirip. Cuma bentuknya nggak kotak seperti tadi ya. Nah, contohnya di sini misalnya untuk sentimen ada yang positif itu ada 8. Yang diprediksi positif padahal harusnya negatif ada 2. Yang diprediksi sebagai positif padahal netral itu ada 1. Nah, yang negatif pun sama. Negatif itu yang betulnya ada 7. Nah, yang harusnya positif dianggap negatif ada 1. Yang harusnya netral dianggap negatif ada 2 dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan bikin dulu graf, bikin dulu table confusion metricnya. Nah, pertama untuk true positifnya. Nah, kalau di sini, kalau di yang labelnya cuma 2, kita tinggal pilih mana yang akan menjadi positif, mana yang akan menjadi negatif. Nah, tapi kalau yang label kelasnya itu lebih dari 2, maka kita tidak bisa memilih salah satu sebagai positif dan yang lainnya sebagai negatif. Kenapa? Karena kita tidak bisa nih memastikan bahwa yang positif ini yang ingin kita cari atau yang paling dominan atau yang paling penting. Nah, nggak bisa.
Tapi kalau untuk yang untuk yang 2 kelas, ya kita kan bisa lihat, kamu pengen prediksi apa sih? Oh, saya pengen prediksi kucing. Ini kucing atau bukan? Nah, karena kan prediksinya hanya 2 ya, labelnya kucing atau bukan. Bagusnya gitu. Atau tadi ya, positif atau negatif. Tapi kalau labelnya dari 3, kita nggak bisa. Artinya, kita akan anggap semuanya itu bisa menjadi positif. Nah, sehingga kita bikin di sini. Untuk sentimen positif, true positifnya ada 8. Jadi kita asumsikan yang kelas positifnya adalah yang sentimennya positif. Ada 8. Nah, kita cek di sini, kelas positifnya ada berapa? Nah, ini adalah yang diprediksi positif padahal bukan. Nah, ini kan ada 2 ya. 2 yang negatif dan 1 yang netral. Makanya ada 3 di sini. Kemudian yang kelas negatifnya itu ada 2. Nah, kenapa? Dicek ini nih. Dicek positif, padahal harusnya dia negatif. Nah, ini 1 dan 2. Maaf, 1 dan 1 ya. Nah, negatif 1, netral 1, jadi ada 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk PN-nya gimana, Pak? Untuk true negatifnya. Nah, untuk true negatifnya, ini sebenarnya akan sedikit sulit untuk kita menghitung true negatif. Tapi, kalau kita lihat dari analogi yang pertama, di sini ya. Nah, lihat dari sini ya. Di sini, ini kan jumlahnya itu ada 20. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya kalau udah ada 6 di true positif, false negatifnya ada 1, false positifnya 2, maka true negatifnya sisanya. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung true negatifnya di sini, ya udah kita tinggal tambahkan dulu nih. Jumlah datanya berapa nih? Ada 8 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 7 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 7. Nah, kita hitung jumlahnya 30 dikurangi dengan jumlah TP-nya 8 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Nah, sehingga kan eh, hasilnya 13 ya. 30 kurangi 13 ya hasilnya 17. Maka true negatifnya ada 17 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya si sentimennya yang negatif itu sebagai positif. Nah, sama. Yang benar-benar dianggap positif ya 7 ya. Ya, ini kan dianggap positif itu berarti dia yang benar-benar dianggap negatif. Negatif yang benar-benar dianggap negatif. Nah, 7. Kemudian yang false positifnya ada 3. 1 di positif yang ini dan 2 di netral. Nah, kemudian yang false negatifnya ada 2. 2, maaf, ada 3 juga ya. 2 di positif dan 1 di netral. Nah, itu disebut false negatif. Kemudian, ya true negatifnya sama. 30 dikurangi dengan 7 tambah 3 tambah 3. Sama 17. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang netral juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana, Pak? Ya sama, kalian lakukan. Entah kalian mau pakai akurasi, mau pakai presisi, mau pakai specificity, atau mau pakai yang advance score, silahkan. Atau mau pakai recall pun juga silahkan. Nah, mau semuanya, Pak, silahkan. Nah, kemudian setelah kalian hitung semuanya untuk yang sentimen positif, sentimen negatif, dan juga sentimen netral, nanti dicari rata-ratanya. Berarti kan hasil dari positif, hasil yang negatif, dan hasil yang netral itu dibagi 3 hasilnya. Karena ada 3 label. Nah, ini nanti kalian cobain ya. Harusnya sih dicoba di kelas ya. Nah, cuman karena memang eh, ini udah di minggu tenang, jadi kemungkinan juga kelasnya ditutup ya, dipersiapkan untuk ujian. Tinggal kita silahkan kalian coba hitung metrik akurasinya, hitung precisionnya, recallnya, dan sebagainya. Lalu cek di sini secara akurasi berapa, kemudian secara advance berapa, secara recall berapa, dan seterusnya. Nah, sudah beres. Nah, ini mungkin materi terakhir sebelum kita UTS.